Alhamdulillahirobbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali. Ini jadinya ngomong mepet-mepetnya ke bahagia. Senang karena bahagia Karena sekali. senang ya. Mentang-mentang rumahnya udah baru. Oh Masya Bagus Allah. banget rumahnya ya. Ustadz Maulana kan? Ustadz Maulana kan yang baru. Aca dong. Oh Masya Allah, Masya Allah. Jamaah ini tema kita pada pagi hari ini bagus sekali yaitu bahagia nggak harus mewah. Nah sebenarnya benar ya tadi kata Ustadz Maulana bahwa bahagia nggak harus mewah itu kita bisa lihat dari seorang anak kecil sebenarnya Ustadz ya. Kita bisa belajar loh bener-bener dari mereka itu kita ngelihat bahagia itu sesederhana mainin tisu ya Masya Allah. Iya mainin tisu. Makanya dan kita juga. Batu-batu dimainin. Iya gitu aja kita udah seneng gitu nih Ustadz. Nah ini gimana dengan rumah baru nih? Kan Ustadz Maulana juga alhamdulillah rumahnya baru ya Masya Allah ya jamaah ini informasi aja. Nah ini tuh harus ada syukuran atau gimana sih Ustadz? Apakah kalau kita nggak ngadain syukuran itu berarti tanda kita nggak bersyukur sama Allah? Nah itu gimana mohon izin Ustadz? Makasih banyak Aca yang rumah baru. Luar biasa rumah barunya. Sasam juga rumah baru. Ustaz Bani aku belum pernah ke rumahnya. Gak pernah diajak. Ustaz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Waqiah kita bisa dapatkan ada 4 kekayaan. Ada 4 kekayaan yang nampak. Ada 4 kekayaan yang tidak nampak. Kekayaan yang nampak itu, yang 4 itu. Rezeki anak, tanah, air, dan api. Anak itu siapa yang kasih kamu nutfah anak? Bal anta ya Rabb. Kemudian rezeki tanah, luar biasa tempat tinggal. Yang ketiga rezeki air, usaha. Dan yang keempat adalah rezeki api, yakni makanan. Yang siapa nyalain kompor di rumahmu? Nyalain api itu kebahagiaan, itu kekayaan. Dan ada 4 kekayaan tidak nampak. Apa itu? Wasabiqun as-sabiqun, orang yang pertama masuk surga. Dan yang kedua, 3 dan 4, parauhu warehanu wa jannatun naim. Nah pertanyaan, apakah kalau ada punya rumah baru, apakah dirayakan atau dipamerkan? Nah itu. Menampakkan nikmat Allah. Dengan cara apa? 3, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati, melihat sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Wow. Melihat sesuatu yang kecil itu, yang sedikit itu jadi sesuatu yang besar. Dan sesuatu masalah yang besar dijadikan kecil. Itu kesyukuran. Syukur dengan hati. Kemudian syukur dengan lidah. Lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah, oh nikmatnya Allah masalah bahagia dengan ucap sebut-sebut nikmat Allah. Siapa yang berdoa sebelum makan, maka berkah makanan. Tapi siapa yang memuji makanan, maka didoakan malaikat. Dan manusia akan membungkuskan dia kue itu. Wah enak sekali, dibungkusin itu. Dan syukur hati, syukur lisan, dan yang ketiga, syukur lewat perbuatan. Itulah undang orang ya, syukuran, makan bersama. Itu adalah bentuk kesyukuran. Buka kafe baru. Aduh Masya Allah, makasih ya. Jangan lupa main ya jamaah ya. Ya kafe baru, Cafe, datanglah ke sana. Itu namanya syukuran. Apalagi memperlihatkan nikmat Allah. Allah itu suka kalau nikmat itu diperlihatkan, dipakai. Jangan diumpetin, diperlihatkan. Maka fungsikan nikmat itu sesuai fungsi penciptaannya. Sekali lagi, mensyukuri makanan, makan. Syukuri baju, pakai. Syukuri suami, taati. Syukuri istri, sayangi. Jangan salah baca. Ini yang di rumah salah ucap ini. Maka meraih keberkahan dengan cara apa? Memberikan nikmat yang kita rasakan kepada orang lain. Bagus gak rumahnya? Bagus. Kenapa kau bilang belum bagus? Aku pernah masuk ke dalamnya. Aku cuma lihat aja di itu tayangan-tayangan orang ya. Aku lihat, wow, ada kolam berenangnya, ada ini. Kemudian toiletnya itu kalau kita di dalam lemari, kan kelihatan luar biasa itu. Jadi apa? Meraih berkah dengan ikut merasakan karena ziyadatul khair. Berkah itu
menetap dan menyebar. Ya. Enak gak kuenya? Alhamdulillah. Enak. Kenapa? Enak. Karena dibagi. Ya, Masya Allah. Jadi ya Ustadz, ini syukur hati, syukur lisan. Jadi sebenarnya boleh memperlihatkan nikmat, tapi asal luruskan niat dulu ya Ustadz ya. Kita nih mau ngapain, mau berbagi kah, mau memberikan kebahagiaan kita juga kepada orang lain, atau jangan sampai niatnya jadi salah ya Ustadz Jangan ya. salah. Lagi-lagi kita merayakan karena ingin berbagi bersama saudara-saudara kita Iya. atas rasa syukur kita. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Kasih. Ditunggu undangannya insya Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya lanjut nih Ustadz Bani. Nah ini kan sesuai dengan tema kita ya, bahagia itu nggak harus mewah nih. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang memang secara finansial itu memang kekurangan gitu. Tapi gaya hidup menunjang nih untuk pengen bahagia dengan mengikuti lifestyle orang lain. Nah akhirnya dia jadi nggak bersyukur. Akhirnya dikit-dikit ngeluh. Sampai dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia udah punya kebahagiaan itu sendiri yang Allah berikan. Contoh anak-anak dan suami yang soleh dan lainnya. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah itu wajar ya kalau mengeluh terus? Mohon izin, silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Pak Aca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Orang miskin melihat orang kaya, menganggap orang kaya lah yang paling bahagia. Karena ketika dia mau menginginkan sesuatu, tinggal tunjuk dia dapat itu. Orang kaya melihat orang miskin yang hidupnya sederhana, di situ ada kebahagiaan. Enak jadi orang miskin, gak banyak beban. Gak mikirin cicilan A, B, C, D, F, G. Hidupnya tentram, aman, damai. Orang biasa melihat artis, enak jadi artis, bahagia jadi artis. Sekali posting 2.000, 10.000, 100.000 yang like. Dia posting, gak ada yang like, gak ada yang komen. Posting lagi, gak ada yang like lagi. Berkali-kali gak ada yang like, cuma dia sendiri dan anak istrinya yang dipaksa like ya. Masya Allah. Artis begitu juga melihat, enak jadi orang biasa, bisa makan di mana-mana, belanja tanpa harus khawatir dikerubungi oleh orang. Lebih bahagia jadi orang biasa. Begitu seterusnya. Lalu yang bahagia yang mana? Semuanya gak ada yang bahagia. Ketika dia melihat orang lain lebih bahagia dari dirinya, lalu dia merasa kurang. Lalu bahagia itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Maulana, juga Ustadz Syam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa bahagia, as-sa'adah itu adalah al-itmi'nan. Wan syirahus sadar. Ketika hati itu tenang dan lapang. Orang kaya dia akan bahagia dengan kekayaannya ketika hatinya lapang mendapatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur. Orang miskin pun akan bahagia ketika hatinya lapang, dia menerima takdirnya, dia menerima keadaannya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan hati inilah sumber kebahagiaan kita di dunia. Itulah yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, Rabbi syrahli sadri. Itu yang pertama diminta, lapangkan dulu dadaku, tentramkan dulu hatiku, biar bahagia, tidak berat melaksanakan tugas. Ya. Kelapangan hati inilah yang menyebabkan Nabi Ayub alaihissalam tetap tersenyum bahagia meski kehilangan harta dan juga anak keturunannya. Kelapangan hati inilah yang membuat para sahabat mereka bisa tersenyum bahagia meskipun hidup serba kekurangan. Terusir dari kampung halaman, meninggalkan harta keluarga tercinta, tapi dia tetap tersenyum bahagia. Kenapa? Ininya lapang. Kelapangan dada inilah, kelapangan hati inilah yang membuat Kilabah atau Abu Kilabah bisa tersenyum bahagia setiap hari, tiap mengucapkan kalimat-kalimat syukur meskipun dia tidak memiliki mata dan kaki. Lumpuh dia, buta dia, tapi setiap hari alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelapangan hati inilah yang membuat Sayyid Qutb bisa tersenyum bahagia dan bangga meskipun dia harus mati di tiang gantungan. Dan kelapangan hati inilah yang bisa membuat Buya Hamka meskipun raga fisiknya terpenjara tapi dia tetap bahagia dengan melahirkan karya. Maka kalau kita bahagia dengan hati lapang, semua bisa kita nikmati dan kita bisa bahagia di situ. Seperti anak kecil tadi, dia nggak ada beban, ininya lapang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak menciptakan kita miskin, nggak ada yang miskin diciptakan oleh Allah. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah kalau tidak menjadikan kita kaya, maka cukup. Maka tidak ada orang miskin kecuali dia yang selalu merasa kurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini kaya, hasrat dan juga syahwatlah yang membuat kita selalu merasa miskin dan kekurangan. Dunia ini luas, tapi hati kita yang menjadikannya sempit. Kebahagiaan itu mudah kita raih, tapi ambisilah yang membuat kita merasa sulit mendapatkan kebahagiaan. Ayo,
lapangkan dada kita, Allah akan membahagiakan hidup kita insya Allah. Masya Allah, Wallahu amin ta'ala amin alam ya bissawab. robbal alamin. Makasih banyak Ustadz Bani itu, tapi Ya. bener banget ya Ustadz ya. Memang bahkan kita kalau punya masalah, tapi kalau hati kita lapang kayak nggak ada masalah aja gitu ya Ustadz ya. Betul, Pokoknya Masya Allah. apapun ujian yang Allah kasih tuh kayaknya lapang gitu hatinya, Masya Allah. Lagi curhat. Bukan, maksudnya kan ini mudah-mudahan kita semua Oh, sama iya. jamaah walaupun Allah kasih ujian kita tetap lapang hatinya ya. kan. Ada masalah apa dengan dia? Nggak ada, Itu tuh yang beneran Ustadz. curhat tuh ada tuh jamaah tuh yang Oh beneran iya curhat. iya iya. Oh iya Curhat. benar. Aduh, jamaah nih langsung aja jamaah yang curhat ya, nanti jadi panjang melebar kemana-mana. Ya jamaah di rumah pasti udah gak sabar ya pertanyaan yang mau dijawab sama guru-guru kita tercinta. Langsung saja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Oh jadi yang punya masalah jamaah yang ada di Jamaahnya rumah. yang punya masalah Ustadz. Langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Putri Ayuningsih 321. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya. Keluarga saya bisa dikatakan mampu. Dan orang-orang banyak merasa kalau keluarga saya itu sebagai panutan. Ya, tapi padahal tuh aslinya tidak. Seperti orang tua saya yang kurang perhatian kepada anaknya. Apakah saya disebut tidak mensyukuri nikmat Allah? Nah, mohon izin Ustadz Syam. Ini gimana nih Ustadz? Aduh, Masya Allah. Tapi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah yang sama-sama belajar untuk bahagia. Maka apa yang kita dengarkan hari ini ternyata standarisasi kebahagiaan itu tidak ada. Beda-beda kebahagiaannya orang. Anak sekolah yang penting udah hari Sabtu Minggu aja udah bahagia banget tuh. Misalnya orang yang bekerja yang penting udah weekend aja udah bahagia banget gitu. Kemudian sebagai karyawan udah akhir bulan nih udah mau masuk awal bulan tuh bahagia banget gitu. Tapi ternyata bosnya malah pusing kalau mau awal bulan gitu, mau gaji karyawan. Jadi kebahagiaan orang tuh beda-beda subhanallah. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah ketenangan hati tadi. Dan ternyata kekayaan juga bukan suatu tolak ukur kebahagiaan seseorang. Sebagaimana penanya mengatakan, keluarga saya adalah keluarga panutan menurut orang lain. Tapi bagi saya aslinya tidak. Ternyata ini sangat relate dengan apa yang disampaikan baginda Nabi SAW. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling terbaik terhadap keluarganya. Kenapa? Karena ternyata sangat sulit untuk berbuat baik terhadap keluarga dibandingkan berbuat baik terhadap orang lain. Orang misalnya dia seorang influencer misalnya di sosial media. Ketika dia berbuat keburukan satu saja di sosial medianya, maka dia akan kehilangan followers. Maka dia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Dia berbuat buruk saja sesuatu di sosial medianya, maka dia akan ditinggalkan oleh orang lain. Tapi kalau dia berbuat buruk di keluarganya, dia tetap anaknya. Kalau dia berbuat buruk terhadap istrinya, dia tetap suaminya. Kalau dia berbuat buruk terhadap orang tuanya, dia tetap anak. Kalau dia berbuat buruk terhadap anaknya, dia tetap orang tua. Maka tidak bisa menghindar keluarganya dari keburukannya. Maka banyak orang berbuat baik di luar, tapi tidak berbuat di dalam. Kenapa? Karena ternyata lebih mudah untuk berbuat baik keluar dibandingkan berbuat baik ke dalam rumah. Makanya pahalanya lebih besar berbuat baik di dalam rumah. Pertanyaannya, ketika saya protes demikian Ustadz, saya berkecukupan Alhamdulillah, tapi saya merasa kekurangan perhatian. Apakah saya boleh protes? Maka proteslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ambil kuncinya. Kunci kebahagiaan terletak di hati. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walau annahum ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu kampung mereka beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan diturunkan kepadanya, dibukakan pintu langit, maka diberikan keberkahan kepadanya. Maka subhanallah, kunci kebahagiaan adalah ketika hati sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangannya mata adalah melihat yang indah-indah. Maka wajar ketika ada seseorang yang pengen jalan ke mall walaupun gak beli apa-apa. Maka wajar ketika ada orang mengatakan mau cuci mata gitu ya. Subhanallah, mau jalan ke galeri misalnya lihat pemandangan atau lihat lukisan atau sekedar melihat foto-foto estetik. Buka-buka aplikasi yang menyimpan foto-foto estetik itu adalah suatu kebahagiaannya mata. Kebahagiaannya telinga ketika mendengar sesuatu yang indah. Kebahagiaannya tubuh kita ketika berolahraga misalnya atau relaksasi, healing gitu ya ke gunung misalnya. Ternyata kebahagiaan seseorang itu ketika dia mampu menyambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang rakyat biasa tapi dikenal sama Pak Camat, bahagia banget tuh. Rakyat biasa dikenal sama Pak Bupati, bahagia banget. Dikenal sama Pak Gubernur, bahagia banget. Ternyata dikenal
sama presiden. Subhanallah, lebih bahagia lagi. Saya dikirimin sama bapak bunga, aku pamer terus bunga tersebut. Kenapa? Karena ada suatu kebahagiaan. Apalagi kalau dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Masya taala alam. Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Jadi ini sebenarnya bisa diperlihatkan ya contoh ini bahwa kekayaan itu tidak menjadi patokan ya untuk kita bahagia ya Ustadz ya. Iya, Sekali hati lagi ya. bahagia itu sesederhana itu ya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Nah Ustadz, tapi kan ya lagi-lagi ya kebahagiaan itu kan bisa datang dari mana aja. Dan tadi kata Ustadz juga standar kebahagiaan orang itu beda-beda nih. Nah tapi yang Aca bingung nih ya, gimana kalau orang mencari kebahagiaan itu dari nauzubillah min zalik, dari maksiat nih Ustadz. Dan dia bahkan tidak merasa itu lebih parahnya, tidak merasa itu dosa. Jadi ngelakuin aja terus. Nah itu gimana Ustadz? Subhanallah. Jadi kalau ada orang Heeh. ternyata ya bahagianya itu ternyata tapi menyalahi perintah Allah Iya. Subhanahu wa taala. Aca mau tahu sekarang apa nanti? Yaudah deh nanti aja deh Ustadz deh. Biar panjang gitu ya. Iya deh biar lama deh. Ya udah jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah.